Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Qala aidan wa ayatul ukhra, ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum jannatul ma'wa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islam alal khams, an sahadati la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa ita'i zakah, wa haji wa shaumi ramadan. Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasulillahil karim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama sekali, mari kita sama-sama memanjatkan puja, puji, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tunjukkan kudrah dan iradahnya, hingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang lemah, yang hina ini suatu kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu menghadiri perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perkara yang paling penting, perkara yang paling besar adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada Jumat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita. Tadinya kita mungkin sedang istirahat di rumah, ada sebagian saudara kita sedang sibuknya dalam pertanian, dan ada juga sebagian saudara kita sibuk dalam perkantoran. Tetapi dengan kasih sayangnya Allah, Allah ilhamkan dalam hatinya bahwa akan menghadiri perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggalkan pertaniannya, dia tinggalkan pekerjaannya, maka dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di masjid yang berbahagia ini, dalam rangka sholat Jumat berjamaah. Ini adalah salah satu nikmat yang luar biasa. Mungkin ada sebagian saudara kita mendapat keuntungan 1 juta, 2 juta, ada lagi dapat keuntungan dengan perhiasan. Ini belum ada apa-apanya dibandingkan terpilihnya kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam rangka yaitu sholat Jumat berjamaah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, inilah pantas dan wajar kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita, Allah kekalkan dalam hati kita, hingga Allah beri kekuatan untuk mengamalkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat berserta salam kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib menghimbau kepada kita semuanya, yang pertama sekali, mari kita sama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa ini, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan kepada saudara kita,
Wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Mengingatkan rasa takut kepada Allah ini adalah wajib. Kalau kita sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terhindar daripada perkara-perkara hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini saudara kita belum sanggup menunaikan ibadah kepada Allah, salat dan ibadah-ibadah lainnya? Karena dia tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita yang hadir di rumah Allah ini menunjukkan rasa takut kita kepada Allah. Kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat berjamaah. Takut kepada Allah, maka dekati Allah. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang-orang beruntung. Kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan rahmati kita. Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kita. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala keperluan-keperluan kita. Tetapi kalau kita menjauh daripada Allah, menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala susahkan kita. Allah akan sempitkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berikan ketenangan kepada kita. Walaupun kita diberikan harta yang ada di dunia ini. Tetapi kalau tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan kesusahan, selalu dalam tidak ada ketenangan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Hai orang-orang beriman, kata Allah, orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang yakin kepada Allah. Hari ini orang yang yakin kepada Allah banyak masih. Di antara 7 miliar lebih manusia yang yakin kepada Allah, mungkin 1,5 miliar saja yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan perkataan ini, yakin dengan perkataan, apabila dia mau, maka dia beribadah kepada Allah. Apabila dia ada suatu pekerjaan, maka dia tinggalkan perintah kepada Allah. Sebagaimana Musa alaihissalam sewaktu belajar ilmu, belajar pengalaman tauhid kepada Nabi Shu'aib alaihissalam. Berapa lama hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah? 10 tahun Nabi Musa ini belajar agama, belajar tauhid kepada Nabi Shu'aib. Setelah dia mengenal ilmunya, setelah dia belajar ilmu tauhid, mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bimbing, Allah Subhanahu wa taala ilhamkan. Dia berjalan di Bukit Tursina, dia mendengar ada suatu kalam, satu perkataan. Dia dengar ada kata-kata di Bukit Tursina. Maka terbitlah hati Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Orang ada tapi tidak pernah melihat Allah. Kawan Nabi Musa ada pada masa itu, tapi dia tidak dengar kata-kata Allah. Karena Nabi Musa alaihissalam belajar agama, belajar ilmu, bahwa dia dengar kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kelebihan kepada Nabi Musa, bisa berkata-kata dengan Allah. Bukan Nabi Musa saja, kita pun bisa. Apabila kita ada ilmunya, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa berkata-kata kepada Allah. Sebagaimana Nabi Musa dialog dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Maka kaumnya pada masa itu mengucap syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah Musa kalamullah. Karena Musa itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti itu, sudah mengenal Allah dengan ilmunya,
sudah ada rasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditanya Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa, "Wahai Musa, apa yang di tangan kamu itu?" Nabi Musa menjawab, "Ini tongkatku wahai Allah." Pada masa itu Nabi Musa memegang sebuah tongkat. Karena kebiasaan nabi-nabi itu dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka semuanya memegang tongkat. Ditanya sama Allah, "Wahai Musa, apa yang di tangan kamu itu?" "Ini tongkatku wahai Allah." Ilmunya sudah ada, sudah pengakuan la ilaha illallah, bahwa tidak ada, yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah seperti itu, ditanya sama Allah, masih menserikatkan Allah. "Ini tongkatku." Kalau hari ini, kalau kita ditanya, "Ini kebun siapa?" "Ini kebunku." "Ini rumah siapa?" "Ini rumahku." "Ini mobil siapa?" "Ini mobilku." "Ini kereta siapa?" "Ini keretaku." Ini adalah mensyirikatkan Allah. Allah marah. "Wahai Musa, kalau kau mengaku-ngaku bahwa ada kepunyaanmu, ada kuasamu, coba kamu lepaskan itu tongkat." Setelah dia lepaskan tongkatnya, maka Allah Subhanahu wa taala rubah tongkat ini menjadi ular. Kalau kamu merasa punya tongkat, wahai Musa, kalau kamu punya ada kuasa, coba kamu tangkap itu tongkat. Coba kamu pegang itu ular. Tak berani. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Takut kepada makhluk. Bukan takutnya kepada Allah, takutnya kepada makhluk. Kalau hari ini, kalau kereta kita baru beli dari showroom, sholat tergesa-gesa masuk ke masjid, sholat kuncinya tinggal di luar. Begitu takbir, langsung teringat kunci kereta masih lekat di kereta. Sholatnya tidak tenang lagi. Takutnya bukan lagi kepada Allah, takutnya keretanya hilang. Nah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah perlu latihan. Wahai Musa, kamu latihannya kamu tangkap itu tongkat. Maka Nabi Musa takut menangkap kepala ular, akhirnya dia tangkap ini ekor ular. Maka ular pun melemparkannya, mengipaskan ekornya ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, hingga Nabi Musa pun lunglai, lemah. Apabila kamu sudah lemah, sudah mengaku tidak ada, maka kata Allah, maka akulah yang ada. Wahai Musa, Allah ilhamkan dalam hatinya, tangkap itu kepala ular. Karena Nabi Musa sudah mengaku tidak ada, yang ada adalah Allah, maka dia berani. Takutnya hanya kepada Allah, dia tidak melihat ular, tetapi dia melihat Allah. Dia tangkap ini kepala ular, akhirnya Allah rubah tongkat menjadi ular menjadi tongkat kembali. Hikmah daripada kisah ini, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sampai manakah tauhid kita pada hari ini? Kalau kadang-kadang kita dalam perjalanan naik kereta, perjalanan dalam kantor, azan dikumandangkan, bahwa kita sama-sama paham pada syariatnya memang muadzin yang menyeru. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menyeru kita. Sanggup tak kita meninggalkan pekerjaan kita ini? Sanggupkah kita meninggalkan perjalanan kita ini untuk memenuhi panggilan Allah? Walaupun kamu di gunung, apabila kamu dengar suara azan, tinggalkan pekerjaan kamu. Bergegaslah kamu, membersihkan diri kamu, mensucikan diri kamu, maka dialoglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya salat itu adalah dialog dengan Allah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekat-dekat hamba itu dengan Allah, sedang kamu salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa persenkah kita sanggup khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada latihan? Kalau kamu tidak latihan, kamu tidak akan pernah mendapatkan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Latihan tarbiyah iman. Iman ini harus diusahakan. Iman harus diusahakan. Kalau tidak ada usaha, kalau tidak ada pengorbanan terhadap agama ini, tidak akan pernah ada wujud rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya kita miliki, tapi pahamnya belum tentu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang berilmu
tetapi Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka. Tetapi orang-orang yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka dia selalu condong takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar takut. Hadirin sidang jamaahku rahimakumullah. Belajar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan takut yang benar dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah benar takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang cinta kita terhadap dunia ini. Hilang cinta kita yang ada-ada yang di dunia ini. Cinta kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita kepada agama ini, dan Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.